Selamat berjumpa dalam serial Wahyu Pengharapan, serangkaian program istimewa persembahan Radio Advent Sedunia, secara khusus bagi semua yang saat ini mengikuti dan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini tanpa terkecuali. Saya, Niko Koroh, sudah melayani bersama AWR Indonesia sejak tahun 1985 untuk berbagai siaran, secara khusus program keluarga. AWR di Indonesia bersama tim lainnya saat ini sedang mengerjakan serial Wahyu Pengharapan setidaknya dalam 16 bahasa daerah dan suku. Nantikan informasinya di channel YouTube, juga di semua sosial media serta siaran AWR Indonesia. Bila serial Wahyu Pengharapan dalam bahasa daerah dan suku tersebut sudah lengkap tersedia, saat ini silakan mengikuti pekabaran yang sangat penting bagi nasib kekekalan kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Serial Wahyu Pengharapan dalam bahasa Indonesia. Selamat berjumpa dalam serial Wahyu Pengharapan, serangkaian program istimewa persembahan Radio Advent Sedunia, secara khusus bagi semua yang saat ini mengikuti dan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini tanpa terkecuali. Jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan. Topik untuk pertemuan ini adalah kejutan terbesar wahyu. Saat melihat mata bayi baru lahir, orang tua mana yang dalam benaknya tidak bertanya-tanya, bagaimanakah masa depan anak saya? Apakah dunia ini akan menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh bagi anak cucu? Siapakah yang mengendalikan dunia ini? Adakah tempat di mana kita bisa mendapatkan informasi terpercaya mengenai masa depan? Siapakah yang benar-benar dapat kita percaya? Alkitab mengatakan kepada kita dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Tuhan menyatakan salah satu rahasianya kepada seorang raja penyembah berhala zaman kuno. Dan pekabaran yang Tuhan nyatakan tersebut juga adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita pada masa sekarang. Pekabaran ini memberikan pengharapan dan keyakinan bahwa nasib dunia ini adalah di tangan Tuhan, dan suatu hari Tuhan akan mengakhiri segala kesakitan, penderitaan, perang, kelaparan, dan kematian. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan perjalanan lintas sejarah dan menemukan rencana Allah bagi dunia kita. Tema untuk pelajaran atau pertemuan kita adalah, bila terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Bila tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Sahabat pendengar yang dikasihi Allah, saat ini Anda sedang mengikuti serial pembahasan Wahyu Pengharapan. Bila Anda perlu menyampaikan permohonan doa, kerinduan belajar Alkitab, termasuk membagikan kisah dan kesaksian terkait pembahasan ini atau siaran kami, silakan kontak Radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia di 0821 1061 1595 atau 0816 1188 302 untuk WhatsApp dan Telegram, juga Facebook dan YouTube AWR Indonesia. Kami tunggu kontak Anda. Mari kita sejenak kembali ke waktu sekitar 600 tahun sebelum Masehi, ke suatu zaman kuno di dalam kamar tidur seorang raja. Suatu malam, Raja Nebukadnezar, raja dari kerajaan Babylon kuno, mendapatkan mimpi.
Saat dia terbangun, dia tidak dapat mengingat mimpi tersebut. Tapi ia tahu itu adalah lebih dari sekadar mimpi biasa. Sesungguhnya mimpi tersebut adalah dari Tuhan yang memaparkan sejarah untuk 2,5 abad berikutnya. Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Raja sangat gelisah. Ia memanggil semua orang bijak menghadap ke kerajaan. Daniel 2 ayat 4. Ya Raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Raja Nebukadnezar menjadi marah. Aku tidak tahu apa mimpiku. Tuhan secara misterius mengambil mimpi itu dari ingatan raja. Raja melanjutkan, Daniel 2 ayat 9. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Dengan kata lain, raja mengatakan, jangan berpura-pura tahu, padahal sesungguhnya kalian benar-benar tidak tahu. Kalian seharusnya bisa melihat masa depan. Buktikan sekarang kepadaku, katakan apa mimpiku. Orang-orang bijak tersebut memprotes. Daniel 2 ayat 10. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan hal ini benar. Tidak ada seorang pun di dunia dapat melakukan apa yang diminta raja. Hanya Tuhan di surga yang dapat mengungkapkan apa mimpi raja di kamar tidurnya. Hanya Tuhan di surga yang secara tepat dan akurat menyatakan masa depan. Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah sehingga ia mengeluarkan dekret bahwa bila para orang bijak tidak dapat mengatakan apa mimpi tersebut juga artinya, maka semua orang bijak di Babylon harus dimusnahkan. Mereka semua terancam kematian. Berita tentang perintah raja tersebut sampai kepada Daniel. Daniel ini bukanlah ahli nujum, tapi Daniel adalah salah seorang dari orang bijak raja. Saat Daniel bertanya mengapa ia juga harus dibunuh, pemimpin pengawal raja yang diutus untuk melaksanakan perintah tersebut mengatakan kepada Daniel perkara mimpi tersebut. Jadi Daniel pergi menghadap raja dan berkata, Raja, beri saya waktu. Saya akan pergi dan berdoa memohon kepada Tuhan di surga. Dan Tuhan yang di surga akan menyatakan mimpi raja di kamar tidur raja tersebut. Tuhan yang di surga akan menyatakan tentang masa depan kepada saya. Saya akan kembali dan menerangkan kepada raja mimpi tersebut. Dalam penglihatan malam, Tuhan menyatakan mimpi dan artinya kepada Daniel hambanya sebagai jawaban doa. Misteri tentang Tuhan akan diterangkan kepada pria dan wanita yang berdoa. Daniel berdoa. Daniel 2 ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Kemudian Daniel menemui raja dan mengatakan kepadanya bahwa memang benar tidak ada orang bijak yang dapat menyatakan mimpi. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi nubuatan ini membawa kita kepada rentang waktu. Ini membawa kita dari zaman Daniel sampai kepada bangsa Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Roma. Nubuatan ini membawa kita ke zaman apa? Akhir zaman. Daniel berkata dalam Daniel 2 ayat 31, Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi,
berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Ayat 32. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ayat 33. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Ayat 34. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ayat 35. Maka dengan sekaligus diremukannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bisa Anda bayangkan reaksi dari Raja Nebukadnezar? Saya bayangkan raja ini duduk di tahtanya dan berpikir, apa yang diketahui anak muda ini? Namun sementara Daniel menjelaskan mimpi tersebut, Raja Nebukadnezar dengan bersemangat maju sampai ke ujung tahtanya dan berkata, "Benar demikian Daniel, tepat sekali itulah mimpi saya." Sahabat pendengar yang dikasihi Allah, saat ini Anda sedang mengikuti serial pembahasan Wahyu Pengharapan. Bila Anda perlu menyampaikan permohonan doa, kerinduan belajar Alkitab, termasuk membagikan kisah dan kesaksian terkait pembahasan ini atau siaran kami, silakan kontak Radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia di 0821 1061 1595 atau 0816 1188 302 untuk WhatsApp dan Telegram, juga Facebook dan YouTube AWR Indonesia. Kami tunggu kontak Anda. Jadi sekarang, apa artinya Daniel? Ayat 37. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja. Ayat 38. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Kepala dari emas melambangkan Babilonia atau kerajaan Nebukadnezar. Kerajaan Nebukadnezar memerintah dunia dari 605 sampai 539 sebelum Masehi. Nebukadnezar mendirikan salah satu dari kerajaan yang paling fantastis di seluruh dunia. Kerajaannya disalut emas. Babilonia adalah kerajaan paling makmur di seluruh dunia pada saat itu. Nubuatan Daniel berlanjut. Daniel 2 ayat 32. Dada dan lengannya dari perak. Setelah Babilonia, kerajaan lain akan bangkit. Media dan Persia mengalahkan Babilonia. Anda tidak perlu menebak-nebak arti dari nubuatan ini. Lihat saja langsung Daniel 2 ayat 39. Siapa yang dilambangkan oleh dada dan lengan dari perak? Ayat 39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain. Nubuatan Alkitab menyatakan lebih dahulu bahwa bangsa Babilonia tidak akan selamanya berkuasa. Kerajaan lain akan bangkit. Sejarah menyatakan secara tepat bagaimana hal ini terjadi. Dalam Daniel 5, Raja Belsyazar, keturunan dari Raja Nebukadnezar, mengadakan jamuan pesta yang memabukkan untuk ribuan dari kepala daerahnya. Sementara anggur yang memabukkan diedarkan, musik dimainkan, di tengah pesta ini, Tuhan menghentikan jamuan pesta Belsyazar. Ada tangan yang menulis di dinding perkataan ini. Ayat 26. Mene,
masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ayat 28. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Arti yang diberikan oleh Daniel dapat diverifikasi dengan berbagai buku sejarah yang terpercaya di Babylon. Kores, jenderal dari pasukan tentara gabungan Media dan Persia, menjatuhkan kesombongan kerajaan Babylon. Daniel bukanlah satu-satunya yang menyatakan lebih dulu hal ini, karena pada kenyataannya Tuhan sudah memberikan nama Kores sekitar 150 tahun sebelum ia lahir. Lihat nubuatan menakjubkan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Begini yang sesungguhnya terjadi. Tentara Kores menggali kanal untuk mengalihkan aliran air sungai Efrat dan mengeringkannya. Lalu mereka berbaris maju melalui kanal itu, melewati bawah tembok Babilonia dan masuk ke dalam kota. Alkitab bukanlah buku yang biasa. Saat Anda dan saya membuka firman Allah, kita sedang membuka perkataan Allah yang hidup. Nubuatannya sungguh-sungguh benar terjadi. Berikutnya, kerajaan ketiga digambarkan dengan paha dari tembaga yang akan muncul. Daniel 2 ayat 39. Kemudian, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Alexander Agung memimpin tentaranya dengan perisai dari tembaga. Dengan mengenakan ketopong tembaga, penutup dada dari tembaga, pedang dari tembaga, tentara Yunani menguasai dunia. Babilonia, Media Persia, Yunani. Apakah Yunani memerintah dunia selamanya? Daniel 2 ayat 40. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Sejarawan Edward Gibbon, walaupun ia bukan Kristen atau yang mempercayai Alkitab, dia menuliskan dalam The Decline and Fall of the Roman Empire sebagai berikut. Patung dari emas, perak, tembaga yang mungkin telah berhasil memenuhi gambaran tentang bangsa dan raja-raja mereka akan dihancurkan oleh pemerintahan besi monarki Roma. Benar demikian itu terjadi. Roma menguasai dunia dari tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Pada zaman pemerintahan Roma lah Yesus Kristus lahir sebagai seorang bayi. Yusuf dan Maria mengungsi dari penindasan kekaisaran Roma dan melakukan perjalanan ke Mesir. Yesus diadili oleh gubernur Roma dan dibunuh oleh tentara Roma. Untuk lebih dari 500 tahun, Roma tampak tak terkalahkan. Benderanya berkibar dari kepulauan Britania sampai ke Teluk Persia, dari Laut Utara sampai ke Gurun Sahara, dari Atlantik sampai ke Efrat dan di seberangnya. Salah satu dari kerajaan yang daerahnya paling luas di dunia. Apa yang dinyatakan lebih dahulu oleh Alkitab? Daniel 2 ayat 41. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, pastikan Anda tetap bersama Radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia untuk mengikuti serial Wahyu Pengharapan selanjutnya.
Informasinya bisa Anda dapatkan di 5 grup WhatsApp dan Telegram pendengar AWR Indonesia, juga Facebook Group pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, dan Facebook page dan YouTube AWR Indonesia. Silakan juga kontak di 0821 1061 1595 untuk telepon dan SMS, serta 0816 1188 302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu kontak Anda. Tuhan memberkati kita semua.